Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita lanjutkan kembali ikhwah pembacaan syarah Manzumatul Qawaid Al-Fiqhiyah ya, yang disusun oleh Dr. Mansur bin Muhammad As-Sukhub hafizahullah taala. Sekarang kita di permasalahan yang ketiga di halaman 47. Kita masih di penjelasan bait yang ke-12 dari Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang berbunyi ad-dinu mabniyun ala jalbi al-masalih. Nah, bahwasanya agama Islam itu dibangun di atas mengambil maslahat dan menolak mudarat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil masalah permasalahan yang pertama dan yang kedua. Permasalahan yang pertama itu tentang definisi dari maslahat, apa yang dimaksud dengan maslahat dalam tinjauan syariat dan dalil-dalilnya. Ya, kemudian yang kedua, permasalahan tentang makmurat dan manhiyatus syariah, bahwasanya hal-hal yang Allah perintahkan dan hal-hal yang Allah larang itu tidak akan keluar dari 4 kondisi, yaitu ma maslahatuhu ya khalisatan, ma maslahatuhu rajihatan, ma mafsadatuhu khalisatan, dan ma mafsadatuhu rajihatan. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan yang ketiga, yaitu asy-syari'atu ja'at bima maslahatuhu khalisatan aw rajihatan. Ini kaitannya dengan permasalahan yang kedua. Bagi antum yang belum menyimak permasalahan yang kedua, disimak terlebih dahulu karena ini adalah lanjutannya. Nah, jadi setelah kita baca pembagian kondisi-kondisi yang 4 itu, atau ada 4 kondisi itu, ya, ada yang diperintahkan dan ada yang dilarang. Ya, pertama dan kedua itu yang diperintahkan, dan yang ketiga dan keempat itu yang dilarang. Ya. Nah, maka bisa di situ kita ambil kesimpulan bahwasanya hal-hal yang Allah perintahkan atau yang syariat perintahkan itu hanya nomor 1 dan nomor 2, yaitu yang maslahatnya 100% atau kholisatan dan yang maslahatnya 80% atau rojihatan. Hanya ini saja yang diperintahkan. Adapun sebaliknya, maka itu adalah hal yang dilarang, yaitu sesuatu yang mafsadatnya kholisatan atau yang mafsadatnya rojihatan. Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat mengatakan, takalifus syariati tarji'u ila. Pembebanan-pembebanan syariat, ya, taklif itu pembebanan maksudnya. Pembebanan-pembebanan syariat tarji'u ila hifzi maqasidiha fil khalq. Wa hadhil maqasid la ta'du thalathat aqsam. Imam Syatibi menyebutkan bahwasanya taklif syariat, artinya pembebanan syariat, dan pembebanan syariat itu ada dua, ya. Yang bisa berbentuk makmurat, bisa berbentuk manhiyat. Ada pembebanan berupa perintah, ada pembebanan berupa larangan. Ya, maka pembebanan itu, takalif itu semuanya kembali kepada satu tujuan, yaitu untuk menjaga maqasidus syariah. Ya, makanya ada ilmu namanya ilmu maqasidus syariah. Kalau antum kuliah ada mata kuliah namanya ya maqasidus syariah. Ya. Ya, maka pembebanan takalif itu, syariat-syariat yang Allah tetapkan bagi kita itu punya tujuan, yaitu untuk menjaga maqasidnya. Jadi syariat itu ada tujuannya. Ya, kenapa kita disyariatkan puasa, zakat, kenapa kita disyariatkan nggak boleh minum khamar, nggak boleh makan bangkai, ada maqasidnya. Ya, dan maqasid itu ya bisa kita artikan kenapa kita disyariatkan, alasan dibalik perintah atau larangan. Nah, itu maqasid maksudnya. Maqasid itu la ta'du tsalatsa aqsam. Dia tidak akan melewati 3 bagian ini. Nah, bisa kita katakan berarti ini pembagian maqasid syariah. Maqasid syariah itu ada 3, antakuna daruriyah, ya. Maqasid yang sifatnya daruriyah, ada yang sifatnya hajiyah, ada yang sifatnya tahsiniyah. Nah, ini dinukil dari kitab Al-Muwafaqat Imam Asy-Syatibi, ya. Baik. Wal kalamu ala hadhil masalih tsalath bitafsil. Ya, sekarang kita akan bedah satu persatu ya maqasid ya yang sifatnya daruriyah,
yang sifatnya hajiyah dan sifatnya tahsiniyah. Nah, yang pertama adalah al-masalih ad-daruriyah atau al-maqasid ad-daruriyah. Ya, sama saja maksudnya maqasid dengan masalih ya. Maqasid itu ya masalih gitu. Ya, hanya saja istilah maqasid itu lebih umum gitu. Ya, maqasid itu ada yang ya sifatnya ya melakukan dan sifatnya meninggalkan. Nah, kalau masalah itu ya dominannya adalah melakukan. Al-masalih ad-daruriyah. Kita mulai dari permasalahan-permasalahan yang sifatnya daruri. Ya. Wahia al-masalih daruri itu di atasnya penting ya, sangat penting. Ya, air itu daruri bagi manusia. Ya, HP ya itu penting bagi manusia tapi nggak daruri. Manusia masih bisa hidup tanpa HP gitu. Nah, ya meskipun zaman sekarang penting dibutuhkan untuk komunikasi gitu. Tapi dia tidak sampai ke level daruri. Nah, maka maslahat daruri artinya maslahat yang manusia nggak bisa terlepas darinya. Manusia butuh kepada ini. Wahiyal masalihul lati la budda minha. Maslahat yang harus dilakukan, harus didapatkan liqiyami masalihid dunia wal akhirah. Ya, demi menegakkan maslahat-maslahat dunia dan akhirat. Ya. Jadi nggak akan tegak dunia dan akhirat seseorang kalau tidak ya menegakkan maslahat-maslahat daruri ini. Bihaitsu law fuqidat ya itu kalau salah satu saja dari maslahat daruriyah ini hilang dari diri manusia, lam tajri hayatun nas fid dunya ala istiqamah. Kehidupan manusia di dunia ini tidak akan berjalan secara lurus. Ya, pasti akan kacau kehidupannya. Wa innama tata'attalu ma'aishuhum wa ya'tariha al-fasadu. Ya, kehidupannya akan tata'attal, akan terhambat. Wa ya'tariha al-fasad, akan tersusupi oleh kerusakan. Ya, kehidupannya di dunia ini akan menjadi rusak disebabkan oleh ya tidak ditegakkannya al-masalih ad-daruriyah ini. Ya, makanya dia dinamakan ad-daruriyah. Ya, summiyat bidzalika li'anna al-insan muttarrun ilaiha wala gina lahu anha. Ya, dinamakan daruriyah karena manusia muttar ilaiha. Mau nggak mau harus melakukannya. Muttar itu artinya ya daruri, ya darurah mananya. Ya, artinya penting untuk melakukannya. Wala gina lahu anha, dan tidak bisa manusia mencukupi diri darinya. Artinya manusia mau meninggalkan al-masalih ad-daruriyah ini nggak bisa. Beda dengan al-masalih yang duanya ya, al-hajiyah dan at-tahsiniyah. Ya, kalau yang pertama ini nggak bisa ditinggalkan. Wal muradu biha ad-daruratul khamsul lati ja'at asy-syari'atu bihifdhiha. Ya, al-masalih ad-daruriyah inilah yang disebut dengan nama lain ad-daruratul khams. Ya, perkara daruri yang 5. Jadi totalnya ada 5. Allati ja'at asy-syari'atu bihifdhiha. Yang syariat itu datang ya tujuannya untuk menjaga ya, 5 hal ini. Wa hifdzu hadhihi ad-darurat warada fi syariah ala wajhain. Menjaga darurat yang 5 ini ya ada dalam syariat kita ya datang dalam 2 sisi, dalam 2 dimensi. Ya, daruratus syariah yang 5 ini ya dia datang dalam 2 dimensi. Ya, jadi kalau dilihat dari jumlahnya dinamakan ad-daruratul khams. Dilihat dari pentingnya, nah, dikatakan al-masalih ad-daruriyah. Nah, yang pertama adalah mayukimu arkanuha wa yuthbitu mayukimu arkanaha wa yuthbitu qawaidaha likai tabqa. Nah, ada daruratul khams yang dari satu sisi dia itu menegakkan rukun-rukun syariat dan menetapkan dasar-dasar syariat, ya, dasar-dasar ya kehidupan manusia. Likai tabaqo, agar ya, manusia itu bisa tetap ada syariat itu ya bisa dijalankan dengan baik. Kemudian yang kedua, ma yadra'u anhal ikhtilalul waqi'u awil mutawaqqa fiha wa dzalika liyahafadha 'alaiha minaz zawali wal adam. Kemudian ya yang kedua ada daruriyatul khams yang sifatnya dia ya ma yadra'u anhal ikhtilal. Dia bisa saja dimasuki oleh yadra'u artinya
dimasuki, disusupi oleh al-ikhtilal, oleh kekurangan-kekurangan yang terjadi atau yang disangka akan terjadi, ya. Nah, ya, jadi wadzalika liyuhafadhu 'alaiha minaz zawali wal adam. Jadi, ya ini memang penting darurat yang sisi yang kedua ini. Ya, darurat sisi yang kedua ini penting. Ya, tapi tidak sepenting sisi yang pertama. Kalau sisi yang pertama itu ada apa tidaknya, ya itu akan menentukan ada apa tidaknya syariat itu sendiri. Ya, ya maksudnya penerapan syariat itu sendiri dalam kehidupan manusia. Adapun yang kedua ini, maka dia fungsinya adalah, ya, tujuannya adalah untuk menjaga, ya, ya hilang atau berkurangnya, ya penerapan syariat itu dalam kehidupan manusia. Jadi dia bisa saja dimasuki oleh al-ikhtilal. Al-ikhtilal itu artinya kerusakan, celah gitu ya. Ya, yang mana al-ikhtilal itu bisa saja waqi atau mutawakka. Ya, waqi itu artinya ya besar kemungkinan terjadi atau pasti terjadi, sedangkan mutawakki itu ya ada kemungkinan dia terjadi atau diharapkan, ya ada waktu di mana dia akan terjadi. Nah, dan apa saja daruratul khams itu? Jadi ya ad-daruratul khams yang 5 itu, yaitu hifzuddin, hifzul akal, hifdzun nafs dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan al-masalih ad-daruriyah atau ad-daruratul khams, menjaga agama, menjaga akal. Islam itu mengajak kita untuk menjaga akal, makanya diharamkan minum khamar. Ya, misalkan contohnya ya, ya diharamkan minum khamar. Islam juga datang dengan ya tujuan untuk menjaga jiwa. Nah, maka kalau ya darurat yang ini misalkan menjaga akal ini dilanggar, ya maka syariat itu tidak akan tabeko, tidak akan berdiri, tidak akan menetap. Bagaimana orang salat kalau dia akalnya hilang disebabkan mabuk, gitu ya. Nah, maka syariat datang ya untuk menjaga akal. Ya, salah satu tujuan syariat itu adalah untuk menjaga akal. Bahasa gampangnya begini ya, Wah, untuk kita meringkasnya. Daruratul khams itu, ya, yang 5 hal ini, menjaga agama, menjaga ini, adalah tujuan dari syariatnya Allah. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga garis keturunan, yaitu semua adalah ya tujuan Allah mensyariatkan Islam ini bagi kita. Ya, orang kalau beragama Islam itu artinya dia sedang berusaha untuk menjaga 5 hal ini. Kenapa harus dijaga 5 hal ini? Karena ini hal yang paling fundamental dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ya, bagaimana antum akan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah kalau antum tidak hifzul aql misalkan. Ya. Nah, adapun sisi yang kedua tadi yang bisa saja dimasuki oleh ikhtilal yang waqi atau mutawaqqa itu, misalkan hifdzun nasal, menjaga garis keturunan. Ya, manusia bisa saja ya hidup ya tanpa memiliki keturunan misalkan dia tidak menikah seumur hidup bisa saja ya. Tapi umumnya manusia itu butuh untuk melanjutkan garis keturunannya. Itu tabiat memang sudah ditanamkan di alam bawah sadar kita, itu fitrah kita sudah seperti itu gitu. Ya, kita pasti ingin agar garis keturunan kita terus berlanjut begitu. Ya. Nah, maka ya Islam datang mengajarkan kita bagaimana untuk menjaga garis keturunan agar tidak terjadi kesimpang siuran, agar tidak terjadi kekacauan. Misalkan, ya kalau orang tidak menjaga garis keturunan, maka dia pasti akan terjatuh kepada yang namanya zina. Nah, zina ini bertentangan dengan tujuan Islam itu disyariatkan, yaitu menjaga garis keturunan. Ya, kalau ini dilanggar, maka akan menyebabkan ya tujuan syariat itu disyariatkan oleh Allah bagi kita itu hilang gitu. Gitu ya. Ya, padahal misi atau tujuan dari syariat itu adalah untuk menjaga garis keturunan salah satunya. Nah, ketika ini dilanggar, ya berarti syariat itu kehilangan fungsi bagi kita. Ya, ya, ketika kehidupan kita kacau balau, bukan salah syariatnya, tapi salah kita tidak menerapkan syariat dengan baik. Kalau kita menerapkan syariat dengan baik, maka garis keturunan kita akan tetap terjaga dengan baik.
masyarakat tidak akan ya jatuh ke dalam kekacauan. Ya, coba antum kalau eh, ya di sosial media, di internet itu ya, ada acara-acara di barat sana ya, acara ya show mereka di TV itu ya yang mempertemukan antara ya pasangan yang apa namanya mereka memiliki anak kemudian salah satunya selingkuh sehingga nggak jelas ini anaknya siapa. Ya, mereka mengajukan itu ke pengadilan, kemudian pengadilan ya melakukan tes DNA sebagainya, kemudian diumumkan di situ, ini anak ini sebenarnya adalah anaknya siapa. Ya, banyak yang terpisah sampai puluhan tahun dengan orang tua aslinya. Kemudian ya ketika sudah tua, sudah dewasa baru dipertemukan kembali dengan orang tua aslinya dan sebagainya. Kan terjadi kekacauan di situ, nggak jelas ini anaknya siapa dan sebagainya. Ya, ini masyarakat barat itu mengalami kekacauan gara-gara tidak memperhatikan yang namanya hifdzun nasal. Mereka tidak memahami bahwasanya di antara maqasid dalam beragama itu adalah untuk menjaga garis keturunan ini. Baik, sekarang kita akan lihat apa saja ad-daruratul khabs ini. Baik. Ad-daruratul khabs yang pertama adalah hifdzuddin. Urutannya harus seperti ini ya. Ya, harus seperti ini urutannya. Hifdzuddin, berarti dia yang paling penting, yang paling diprioritaskan, ya, menjaga agama. Wa hadza ahammul umuri allati ja'at biha syariah. Ya, ini adalah perkara yang paling penting yang dibawa oleh syariat kita. Ya, ini adalah perkara paling penting yang dibawa oleh syariat kita. Wa huwal amru alladzi li ajlihi awjadallahu al-khaliqata wa arsala ar-rusula. Ya. Karena menjaga agama, agama ini adalah perkara yang penting bagi kita. Kenapa? Karena agama ini adalah sebuah hal yang menjadi alasan manusia itu diciptakan. Ya. Para rasul itu diutus. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga agama ini. Ya. Menjaga ya kemurnian agama ini. Ya, manusia diciptakan oleh Allah tujuannya untuk apa? Untuk menyembah Allah, untuk beragama. Ya, kenapa harus menyembah Allah? Ya karena dalam penyembahan terhadap Allah itu terdapat maslahat bagi manusia. Ya, kalau manusia tidak menyembah Allah jelas kerusakan pasti akan ya terjadi. Ya, fakanat syariatu ta'na ya ghayatal inayati bihifdzi dinin nas. Maka syariat itu sangat memperhatikan ya ta'na ghayatal inayah itu artinya sangat memiliki inayah yang besar, ya, sangat memiliki perhatian yang besar terhadap masalah menjaga agama ini. Ya, makanya demi menjaga agama ini, umiro kita lil kufar. Diperintahkan kita untuk memerangi orang kafir. Tujuannya demi apa? Menjaga agama, menegakkan kalimat tauhid. Ya. Maka kalau ada orang memerangi orang kafir, tujuannya bukan untuk menjaga agama, untuk menegakkan kalimat Allah karena hawa nafsunya, karena rasa bencinya misalkan, ya, maka ya ini bukan dinamakan jihad dalam Islam, ya, tidak dinamakan jihad, ya, karena Islam mengajarkan kita untuk ya, ya berjihad itu objektif, ya, tujuannya untuk menjaga agama bukan karena didasari oleh kebencian, bahkan terhadap musuh pun kita nggak boleh, ya, ya nggak boleh kita mengedepankan kebencian daripada tujuan utama kita. Kita merangi orang kafir tujuannya bukan untuk karena kita benci, kita meluapkan kebencian kita, tidak. Ya, kita memerangi mereka tujuannya adalah hifzuddin, menjaga agama. Ya. Dalam surat Al-Maidah kan Allah katakan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu taqwa." Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Ya, jadi kepada musuh pun kita diperintahkan untuk ya berlaku adil, artinya tidak mengedepankan ya alasan-alasan duniawi di situ. Kita menjaga agama, tujuan jihad itu bukan untuk ya melampiaskan amarah, tidak. Nah, ya wa syuri'a qatlul murtad, ya. Kenapa disyariatkan membunuh orang yang murtad dalam Islam? Ini tentu tidak sembarangan orang yang murtad, yang aturan-aturannya ketat ya. Ya.
Kenapa dalam Islam diperbolehkan membunuh orang yang murtad? Ya, kenapa dalam Islam itu diharamkan bid'ah? Kenapa dalam Islam itu ujibal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar? Kenapa dalam Islam diwajibkan al amru bil ma'ruf dan nahyu anil munkar? Ya, semua itu tujuannya adalah umir biha syariah li hifziddin, untuk menjaga agama. Kenapa bid'ah itu nggak boleh? Karena bid'ah itu menodai kemurnian agama. Kenapa ya murtad itu nggak boleh? Karena murtad itu juga ya perbuatan yang ya perbuatan yang menistakan agama, maka harus berikan efek jera, yaitu dengan dibunuh. Ya, karena agar orang tidak bermudah-mudahan untuk keluar masuk Islam, tidak sepele itu ya keluar masuk agama ya. Memeluk agama Islam itu harus benar-benar memahami konsekuensinya, sehingga nanti orang tidak main-main masuk dalam Islam. Ya, kalau memang belum bulat tekadnya untuk masuk Islam, ya tidak perlu masuk Islam, aman. Ya, itu tujuannya adalah untuk agar orang-orang ya tidak menyepelekan, ya tidak menganggap remeh tentang ya masalah agama. Baik. Kemudian yang kedua, hifdzul akal, menjaga akal. Ya, menjaga akal, menjaga kesadaran. Lianna alaihi manatut taklif. Ya, karena pada akal itulah ya patokan dari taklif. Ya, manatut taklif artinya ya tergantungnya taklif, pembebanan itu ke situ, kepada akal. Ya, kalau tidak ada akal tidak ada taklif gitu. Makanya anak kecil, orang yang sedang tidur itu tidak dibebani oleh syariat. Ya, tidak ada taklifnya. Kenapa? Ya, karena tidak memiliki akal situ. Ya, tidak ada akal, tidak ada taklif. Wa huwa sababut takrim. Akal ini juga merupakan sebab ya kemuliaan seorang hamba. Ya, orang menjadi mulia karena dia memiliki akalnya. Wal fariqu baina ibni Adam wa ghairi. Ya, akal ini adalah pembeda antara manusia dengan yang lainnya. Wali ajli hifdzil akli ya haramallahu syurbal muskir. Ya, syurbal muskir. Nah, wa ujabal hadda fi syurbi. Dan karena tujuan untuk menjaga akal inilah, maka Allah mengharamkan meminum, ya, mengkonsumsi hal-hal yang bisa menghilangkan kesadaran, khamar, ya, narkoba, dan yang semisalnya. Ya, kenapa Allah larang kita untuk mengkonsumsi hal-hal seperti itu? Ya, karena hal-hal seperti itu bisa ya menghilangkan akal. Ya, padahal syariat itu datang tujuannya untuk menjaga akal. Bahkan sampai Allah mewajibkan menegakkan, ya boleh kita menegakkan had, hukuman bagi orang yang minum khamar, itu dicambuk. Ya, ya tujuannya untuk menetapkan, menjaga kemurnian akal itu jangan sampai sengaja dihilangkan. Kalau hilangnya karena penyakit, yaitu di luar kuasa kita ya. Hilangnya karena kecelakaan misalkan ya sehingga dia koma ya sebagainya, yaitu di luar kemampuan kita tentunya. Tapi dengan sengaja menghilangkan akal dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang, minuman keras dan sebagainya, maka ini bertentangan dengan pondasi yang sangat fundamental dalam Islam, yaitu menjaga akal. Maka nggak perlu kita bertanya apa alasan atau apa dalil diharamkannya narkoba, ya, apa dalilnya diharamkannya narkoba, ya. Ya, nggak perlu dalil. Kenapa? Ya, karena narkoba itu menghilangkan akal. Yang membuat orang tidak bisa berpikir dengan logis. Ya, tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Ya, dikarenakan apa? Ya, dikarenakan efek dari narkoba itu. Nah, maka segala hal yang bisa menodai kesempurnaan akal seseorang, Islam melarang kita dari itu. Ya, nggak perlu dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah. Ya, ya, memang ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tapi ya dengan ya logika saja itu sudah ya adalah sebuah hal yang terlarang. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ya, wahada amrun ya ainiyat bihi syariah. Ini juga termasuk perkara yang diperhatikan oleh syariat kita. Wa fil Qur'an ayatun katsiratun taduru haula hifdzis syariah lin nafs. Di dalam Al-Qur'an itu ada banyak sekali ayat ya yang berputar sekitar menjaga syariat. Ya, afwan. Ya, banyak sekali dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang berbicara seputar bagaimana syariat itu menjaga jiwa.
Di antaranya misalkan dalam Al-Quran, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Ya, perintah di situ untuk jangan sembarangan menumpahkan darah. Ya, karena menjaga jiwa itu merupakan tujuan syariat. Maka sengaja untuk melakukan aktivitas yang membahayakan jiwa itu terlarang dalam syariat. Ya, kebut-kebutan, ya, di jalanan anak-anak muda kebut-kebutan balap-balapan, drag, ya, racing itu ya dari sisi dia membahayakan, dia dari sisi dia sengaja untuk mencari bahaya, ya sengaja ingin melemparkan dirinya kepada ya kepada kebinasaan, maka ini jelas ya, adalah hal yang terlarang. Maka nggak perlu dalil, ya kenapa tawuran ya dilarang dalam Islam, ya kenapa ya balap-balapan itu dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena itu membahayakan jiwa. Ya, sedangkan dalam Islam kita diperintahkan untuk menjaga keselamatan jiwa kita. Ini bentuk syukur kita. Allah berikan kita badan ini kita jaga dengan baik, tidak sengaja kita rusak, gitu ya. Itulah kenapa merubah bentuk tubuh dengan operasi dan sebagainya, ya tentunya dengan tujuan-tujuan yang tidak diperbolehkan oleh syariat, itu terlarang dalam Islam. Kenapa? Karena itu tidak ya bentuk ya dia tidak menjaga amanah Allah berupa badan yang sehat, badan yang baik gitu. Nah, tapi karena kurangnya rasa syukur ingin dirubah ini itulah. Nah, ya, hifdzun nafs. Ya, di ayat yang lain juga Allah berfirman wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ingatlah nanti di hari di mana bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya bi ayyi dzambin qutilat. Atas dasar dosa apa mereka itu dibunuh? Bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup di masa jahiliyah dulu atau yang di aborsi di zaman sekarang, laki-laki maupun perempuan, ya kan sekarang banyak kasus ya anak ya eh, pemuda atau ABG hamil di luar nikah kemudian menggugurkan kandungannya, aborsi, ya. Nanti itu semua akan ditanya dari kiamat atas dasar dosa apa mereka itu digugurkan, diaborsi, dibunuh. Ya. Ini kan menunjukkan berarti Islam itu ya tidak menginginkan yang namanya ya pembunuhan, merusak jiwa ya dengan ya apa namanya? Merusak jiwa dengan aborsi dan sebagainya. Ya, itu adalah hal yang ya dilarang oleh Islam. Gitu nggak perlu dalil ya, karena memang Islam itu datang untuk menjaga jiwa. Nah, baik. Ya, wali ajli hifdzin nafsi hurrimal intihar. Ya, karena tujuan agama itu salah satunya adalah ya tujuan dari syariat Allah adalah salah satunya untuk menjaga jiwa, makanya intihar itu diharamkan. Intihar itu bunuh diri ya. Perbuatan bunuh diri atau qatlun nafs ya, itu diharamkan di dalam Islam. Ya, kenapa ya? Karena ya itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan maqasidus syariah atau ad-daruratul khams. Wal ilqa'u bil aidi ila tahlukah, sengaja melemparkan diri sendiri kepada kebinasaan. Ya, sengaja terjun dari jurang, terjun dari katanya olahraga ekstrim sebagainya. Nah, ya sengaja melakukan hal-hal yang membahayakan itu terlarang dalam Islam. Nah, kalaupun ingin melakukan hal-hal yang membahayakan ya harus ada safety-nya gitu ya. Mungkin dia merasakan ada kepuasan di situ, ada adrenalin di situ ya harus memperhatikan sisi safety-nya, bukan ya modal nekat saja gitu. Nah, perlu diperhatikan rambu-rambu Islam di situ gitu. Tidak hanya sekedar cari adrenalin ya. Taib. Wa hurrimat ta'addi 'alal ghairi bil qatli wa ma dunal qatli minal jinayat 'alal atrafi wa ghairiha. Begitu juga diharamkan untuk at-ta'addi 'alal ghair, memusuhi orang lain dengan membunuhnya atau dengan selain membunuh ya, memukul, ngeroyok, tawuran, ya, meracuni dan sebagainya. Ya, minal jinayat dari bentuk jinayat-jinayat tindak-tindak pidana ya, alal atraf kepada anggota tubuh ya.
memukul orang lain sampai memar, mematahkan tulang orang lain, ya, ya, atau mutilasi orang lain dan sebagainya itu, ya, perbuatan-perbuatan seperti itu ya bertentangan dengan ya tujuan Islam itu disyariatkan, yaitu hibdun nafsi. Waju'ila al-qisasu 'alal qatil. Ya, kenapa ada namanya kisos? Tujuan apa kisos itu? Bukan buat balas dendam kisos itu. Kisos itu bentuk penjagaan Islam terhadap ya jiwa manusia. Karena ya tidak boleh sembarangan menumpahkan ya jiwa atau menumpahkan darah, itu tidak boleh. Wa man jaraha bima dunal qatl, itu juga orang yang melukai orang lain, sengaja buat orang lain terluka. Ya, makanya tidak boleh. Maka ada yang bertanya, apa hukum main petasan, main kembang api? Kita tanya dulu, berbahaya apa tidak itu? Mengancam keselamatan apa tidak? Semua pasti sepakat jawabannya iya. Kenapa? Karena banyak kejadian sudah orang kebakar, ya. Ada yang rumahnya kebakar karena kembang api, ada yang luka, ada yang luka bakar, ada bahkan sampai ada yang meninggal karena ledakan kembang api, ledakan petasan. Itu sudah cukup menjadi bukti bahwasanya itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Islam. Nggak perlu dalil. Kenapa? Karena Islam datang untuk menjaga jiwa. Dan perbuatan menyalakan petasan itu adalah perbuatan yang tidak menjaga jiwa. Ya, perbuatan yang justru membahayakan keselamatan jiwa. Maka Islam pasti melarang yang seperti itu. Nah, waja'ala ad-diyata 'ala man qatala khata'an aw shibha 'amdin. Begitu juga ya Allah tetapkan ada namanya diyat, ya denda bagi orang yang tidak sengaja membunuh orang lain atau ya shibha 'amdin, ya mirip dengan sengaja. Ya, ya nembak burung ya ternyata yang kena adalah orang misalkan. Ya meninggal orangnya. Nah, seperti ini ada diyatnya ya, dalam fikih Islam itu. Ada denda yang harus dia bayar gitu. Nah, tujuannya apa? Ya karena jiwa manusia tidak boleh sembarangan untuk dibunuh. Ya. Baik. Kemudian darurat yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Ya, wali ajli hifdzul mal abahal bai'a. Ya, demi menjaga harta inilah kenapa ya diperbolehkan diberikan kita keringanan untuk melakukan jual beli. Karena tidak mungkin kita memiliki semua barang kita butuhkan kan? Ya, ya, kita punya makanan, kita punya tempat tinggal, tapi kita belum punya pakaian. Dari mana kita dapat pakaian? Dari orang lain. Nah, gimana caranya sekarang agar kita bisa mendapatkan pakaian itu dari orang lain? Apakah dengan merampasnya? Tidak. Ya, syariat membuat ya ada satu ya hal yang namanya jual beli. Dengan jual beli itulah, dengan transaksi itulah kita bisa mendapatkan barang milik orang lain dengan cara yang halal. Bayangkan kalau seandainya ya Allah tidak mensyariatkan adanya jual beli ini. Ya, gimana caranya kita mendapatkan pakaian dari orang lain? Ya, ya dengan merampas tentunya pasti. Pasti ya caranya pasti tidak baik begitu. Maka Allah kasih kita cara, solusi untuk mendapatkan kebutuhan kita dari orang lain dengan jalur jual beli ini, dengan transaksi. Wa harramar riba. Ya, begitu juga kenapa riba diharamkan ya tujuan untuk menjaga harta. Ya, itulah kenapa banyak orang yang tercekik dengan hutang, tercekik dengan ya kesulitan ekonomi, ya berurusan dengan bank, berurusan dengan pihak kepolisian, ya hidupnya kacau dikarenakan apa? Dikarenakan dia bermudah-mudahan dalam masalah riba ini, ya bermudah-mudahan dalam masalah riba, ya kalau orang bermudah-mudahan dalam masalah riba, nah maka pasti ya dia eh, akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Ya, kenapa? Karena itu bertentangan dengan ya hifdzul mal ini. Syariat datang untuk menjaga harta manusia. Ya, maka riba itu perbuatan yang justru merusak harta manusia. Ya, tidak ada orang yang namanya memiliki harta banyak karena riba itu nggak ada. Mungkin di mata kita banyak, tapi keberkahannya tidak ada. Ya, harta yang tidak berkah meskipun jumlahnya banyak, dia justru nanti akan mendatangkan kemiskinan, mendatangkan kesengsaraan, mendatangkan penderitaan di belakangnya. Nah, wa hurrima malul muslim illa bi nafsin minhu. Begitu juga kenapa syariat kita mengharamkan harta orang lain. Ya, kenapa kita nggak boleh ya, comot sembarangan ngambil barang orang lain? Ya, kecuali kalau orang tersebut memang ridho kita mengambil barangnya. Kenapa kita nggak boleh?
ya untuk menjaga harta orang lain. Bayangin kalau seandainya ya nggak ada batasan syariat ya mengatakan boleh mengambil barang orang lain ini. Ya, maka ya itu akan kacau balau sekali. Ya, antum taruh motor di parkiran, tiba-tiba bangun pagi diambil sama tetangga antum. Ya, kemudian ketika antum mau ngambil balik lagi, tetangga antum nggak mau ngasih. Ya, karena bagi dia, ya inilah motor saya sekarang. Gitu. Dia ngambil sembarangan gitu aja, nggak ada batasan. Ini harta kamu, itu harta dan sebagainya. Nah, ini bertentangan. Ya, mirip sosialis ya. Nah, nah, wa hurrima saraqah min malihi. Ya, kenapa juga syariat mengharamkan mencuri harta orang lain? Ya, wa ja'ala haddaha qat'ul yad. Ya, bahkan Allah menetapkan hukumannya adalah potong tangan. Wa harimal gishu wa tadlis. Kenapa diharamkan menipu, berbuat curang? Wa aklu malil yatim. Kenapa diharamkan memakan harta anak yatim? Kenapa diharamkan al-israf? Ya, al-israf itu berlebih-lebihan ya. Menggunakan harta secara berlebih-lebihan. Wa naqsil mikyali wal mizan, mengurangi timbangan dan takaran. Kenapa semua hal ini dilarang oleh syariat? Ya tujuannya satu, untuk menjaga harta. Karena kalau tidak dijaga, ya akan terjadi kekacauan dalam ya kehidupan sosial sebuah masyarakat. Bayangin kalau sebuah masyarakat tidak memikirkan masalah hal ini. Maka bayangkan kalau masyarakat itu paham tentang fikih Islam, paham tentang fikih muamalat, ya. Kalau sekelompok masyarakat paham tentang bagaimana cara transaksi yang benar, apa itu riba, mereka paham batasan-batasan dalam transaksi, maka bayangkan ya gimana akan sejahteranya kehidupan masyarakat di situ. Ya, maka kata para pemerhati ekonomi, para ekonom di zaman sekarang itu, Islam itu sudah memberikan solusi akan atas segala permasalahan ekonomi yang terjadi. Ya, kesenjangan sosial, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, ya. Ya, kenapa masih banyak orang yang pengangguran, ya, sedikitnya lapangan kerja, harga barang yang melonjak tinggi, ya, dan seterusnya. Itu semua solusinya ada dalam Islam sebenarnya. Ya, kenapa ada dalam Islam? Ya karena memang di antara salah satu dari 5 misi Islam itu adalah untuk menjaga harta. Maka dalam Islam ya dirumuskan aturan-aturannya, dirumuskan solusi-solusinya. Ya, karena Islam memang datangnya untuk itu, untuk menjaga harta. Nah, baik. Ya, kemudian yang kelima dari ad-daruriyatul khams adalah hibzun nasal, menjaga garis keturunan, nasab, gitu ya. Wali ajli hifdun nasal syuri'az zawaju min ajli tanasuli wa takathuri wa ijadi ya an-nufus. Ya. Karena demi tujuan inilah, untuk menjaga nasab inilah, maka disyariatkan yang namanya pernikahan. Tujuannya untuk tanasul, untuk melanjutkan garis keturunan, wa takasur, untuk memperbanyak anak, wa ijadin nufus, untuk ya menciptakan jiwa-jiwa yang baru yang akan melanjutkan ya. Kalau orang tuanya adalah orang yang taat kepada Allah, ya maka dia akan melahirkan generasi yang juga taat kepada Allah. Semakin banyak generasi yang taat kepada Allah, maka masyarakat sekitarnya juga akan terkena imbasnya. Ya, nah, di situ lihat betapa bahayanya kalau orang tua tidak taat kepada Allah. Ya, karena orang tua tidak taat kepada Allah hanya akan melahirkan generasi yang juga tidak taat kepada Allah. Ya, generasi yang tidak taat kepada Allah, kalau bukan dengan taufik, karena kalau dia tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, dia akan juga akan melahirkan generasi yang tidak taat kepada Allah. Begitu seterusnya, sehingga di masyarakat itu ya menyebar orang-orang yang tidak taat kepada Allah, sehingga akan mengundang murkanya Allah. Ya, semua itu berawal dari apa? An-nasal. Nah, wa haramallahu zina, kenapa juga Allah haramkan perzinahan? Ya, kenapa? Ya, bahkan wa syara'a haddahu, bahkan syariat menetapkan ada hukuman bagi orang yang melakukan itu. Ya. Nah, ya, kenapa? Ya karena ya perzinahan itu bertentangan dengan salah satu misinya Islam, yaitu ya untuk menjaga garis keturunan. Ya, wa aujabal iddah inda talaq. Begitu juga ya syariat mewajibkan ada namanya iddah, masa iddah ya. Ketika masa iddah ketika talak, ya tujuannya biar la tatadakhal al ansab, agar nasab itu enggak
ya, nggak tercampur. Ya, karena tidak ada masa idah, masa tunggu seorang perempuan ya. Ya, setelah dia cerai harus ada masa tunggu baru dia boleh nikah lagi. Karena kalau tidak seperti itu dikhawatirkan tercampur rahimnya sehingga tidak ketahuan nanti yang ini anaknya siapa gitu. Ya, kalau zaman sekarang kan ada tes DNA ya, tapi nggak semua orang kan mampu untuk tes DNA itu. Nah, maka Islam ya memberikan kita solusi dan memberikan ya namanya masa iddah. Wa ala hadza فكل ما يكون فيه حفظ هذه الضرورات الخمس فالsyariatu ta'muru bihi. Maka kesimpulan kita ikhwah bahwasanya segala hal yang mendorong kita, mengharuskan kita untuk menjaga 5 hal tadi, ya maka syariat pasti akan perintahkan kita. Misalkan makan makanan sehat. Ya, makan makanan sehat itu dia kalau kita lakukan, kalau kita makan makanan sehat maka hifdzun nafs. Itu kan jadinya ya. Maka jiwa kita terjaga, artinya fisik kita terjaga sehat gitu ya. Maka berarti pasti Islam berarti memerintahkan kita untuk makan makanan yang sehat gitu. Gitu. Kemudian ada tadi bunuh diri misalkan. Bunuh diri pasti syariat itu melarangnya. Kenapa? Karena bunuh diri itu bertentangan dengan salah satu dari darurat yang 5 tadi. Ya, yaitu menjaga menjaga jiwa. Ya. Nah, maka segala hal ya bentuk penjagaan kita terhadap 5 hal ini ya, kalau kita menjaga 5 hal ini ya maka syariat pasti perintahkan kita untuk melakukannya apapun itu bentuknya meskipun nggak ada dalilnya ya. Meskipun nggak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah secara sharih, secara terang-terangan dalilnya mengatakan ya tertulis begitu, ini hukumnya ini, ya. Tapi kalau dia termasuk kepada yang 5 ini maka sudah amalkan gitu. Nah, ya misalkan kita buka Al-Quran dan Sunnah kita nggak ketemu ya tentang ya dalil kebut-kebutan di jalan misalkan ya kebut-kebutan di jalan atau yang lagi viral sekarang sound horeg misalkan ya menyalakan suara musik besar-besar seperti itu sampai merusak dinding rumah orang ya, mengganggu orang yang sedang sakit dan sebagainya. Nah, kalau ditanya apa hukumnya halal apa haram ya nggak usah repot-repot ya eh, membuka Al-Quran dan Sunnah untuk mengetahui itu ya. Ya, memang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah ya untuk hal-hal seperti itu. Tapi secara umum kita katakan ya sonhorek ini bertentangan kan dengan maqasid ya syariah, bertentangan dengan ya 5 hal itu. Bertentangan dia itu dengan ya hifdzu an-nafs, ya menjaga jiwa, memudaratkan orang kan. Ya, hifdzul mal juga di situ, merusak harta orang. Nah, kalau dia bertentangan dengan salah satu dari ad-daruratul khams, berarti cuma satu kesimpulannya, sonhorek itu haram. Sudah sampai situ. Ya. Nah, ya, apapun alasan yang orang kedepankan, selama mudaratnya ada, ya maka tidak bisa. Ya. Meskipun sound horeg itu diganti dengan murotal Al-Quran, tapi kalau suaranya sampai 120 desibel seperti itu sampai merusak ya pendengaran orang, merusak rumah orang, ini tetap haram. Meskipun diganti musiknya, ini double keharamannya. Sudah dia musik adalah hal yang diharamkan, memudaratkan orang lain lagi. Nah, ini jelas adalah ini bukan budaya ya, ikhwah ya. Ya, sound horeg ini bukan budaya. Ada orang yang membela sound horeg itu dengan dalih ya melestarikan budayanya, bukan budaya kita yang seperti itu ya. Ya, nenek moyang kita, leluhur kita, meskipun mungkin mereka tidak paham agama Islam dengan baik, tapi mereka pasti menolak budaya yang seperti ini ya, karena ini ya budaya kita adalah ya tradisi kita itu selalu mengajarkan yang namanya ya tampi asih gitu ya, berbuat baik kepada sesama. Di suku manapun pasti nggak ada itu ajaran yang mengajak kita untuk membenci orang lain, untuk merusak rumah orang lain, ya, memudaratkan orang lain, nggak ada itu. Suku apapun di Indonesia ini nggak ada yang mengajak kita untuk ya, untuk membenci, memudaratkan orang lain. Baik. Ya, wa kullu ma yakunu fihi idrarun biha fasyariatu tanha anhu. Ya, di sisi yang lain, segala hal yang mengandung mudarat di dalamnya maka syariat melarang kita. Ya, wa yandariju tahta hadza amsilatun katsirah
wa ma dzakartuhu syai'un yasir. Ya, kata pensyarah di sini, ya, ya tertulis di bawah, ya, permasalahan ini contoh yang banyak sekali. Permasalahannya contohnya banyak gitu ya. Contohnya ada banyak, dan apa yang beliau sebutkan di sini hanya sedikit saja. Nah, wa hadhihi ad-daruratul khams qad aniya asy-syar'u biha mudul asl makki kama qarra dzalika Syatibi wa hadha yadullu ala ahammiyatiha wa inayati asy-syari biha. Nah, perhatikan ikhwah. Kita tahu bahwasanya Islam itu mengalami dua fase dalam awal-awal perkembangannya, di fase Mekah dan fase Madinah. Fase Mekah itu fase pemantapan akidah, pembangunan akidah, dasar-dasar akidah. Kemudian ya, Madinah itu kelanjutan dari fase Mekah, yaitu ya mulai di situ penjabaran dari ya perincian-perincian syariat itu di Madinah gitu. Nah, fikih-fikih itu terperincinya di Madinah. Tapi ad-daruratul khams ini, ya, hifdzuddin, hifdzun nafs ini saking pentingnya, Nabi masih di Mekah, masih di periode Mekah saja sudah diajarkan ya oleh Allah kepada Nabi SAW. Ya, hifdzun nafs, hifdzul aql, hifdzuddin, ya, hifdzun nasal, itu semua sudah diajarkan oleh Nabi SAW ketika beliau masih di Mekah. Ini menunjukkan saking pentingnya. Maka ketika di Madinah nanti adalah kelanjutan dari, ya, yang di periode Mekah, yang pemantapannya di periode Madinah nanti. Nah, ini menunjukkan berarti betapa pentingnya menjaga daruratul khams, ya, dan menunjukkan betapa ya Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang besar terhadap masalah ini, ya. Ya, perhatian dalam masalah ini sangat sangat besar. Ya, artinya ya tidak boleh ya 5 hal ini dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Taib. Ya, fa in qila fama huwal muqaddam min hadhihi ad-darurat inda ta'arudi ba'dihha. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mana yang harus dikedepankan, harus diprioritaskan ketika terjadi kontradiksi antara satu darurat dengan darurat yang lain. Ya, hifdzuddin bertentangan dengan hifdzun nafs misalkan. Mana yang kita kedepankan? Antum ditodong ya dengan pistol. Kalau antum tidak kufur, ya, tidak keluar, tidak murtad dari Islam, maka antum akan dibunuh. Di situ kan ada pertentangan. Antum di satu waktu harus menjaga jiwa antum, ya, keselamatan nyawa antum, ya. Di waktu yang sama juga antum harus menjaga agama antum. Nah, apa yang harus dilakukan di sini? Bertentangan antara hifdzuddin dengan hifdzu an-nafs. Nah, itu insyaallah taala akan kita temukan jawabannya di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Nah, ya. Yang mana jawabannya itu nanti kita ambil dari kitab At-Taqrir wa Tahbir sini. Baik. طيب هذا هو إخوة إن شاء الله تعالى نواصل في اللقاء القادم بإذن الله. نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.